Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Video ini merupakan potensi daerah berupa olahan kakao. Tonton sampai habis videonya ya. Oh iya, seperti pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk. Ada Latif. Hai Latif. Halo. Selanjutnya ada Fitria. Halo Fitria. Halo. Saya sendiri, Arina. Oke, sebelum kami membahas potensi kakao di Jogja dan Lampung, saya akan memberitahu apa itu kakao dan apa manfaatnya. Kakao, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Theobroma cacao, merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Dari biji tumbuhan ini, dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Coklat sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan maupun psikologis. Salah satu manfaat dari coklat adalah dapat menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi secara teratur. Hal ini disebabkan coklat mengandung theobromine, fenetilamina, dan anandamida yang termasuk jenis alkaloid yang dapat meningkatkan kadar hormon serotonin pada otak. Selain itu, coklat jenis tertentu, seperti coklat hitam, mengandung kadar antioksidan yang tinggi yang berguna untuk menangkal radikal bebas. Tidak hanya itu, berdasarkan riset yang dilakukan di Children's Hospital and Research Center Oakland, Amerika Serikat, dan Heinrich Heine University, Jerman, coklat juga mampu membantu proses pencernaan, seperti menghentikan diare dan melancarkan sembelit. Kakao juga mengandung kafein, layaknya yang ditemukan pada kopi. Karena mengandung alkaloid theobromine, coklat mampu meredakan batuk. Bagi wanita, coklat mampu mengurangi efek negatif premenstrual syndrome atau yang biasa kita sebut dengan PMS. Hal ini disebabkan kakao merupakan sumber unsur magnesium alami tertinggi yang mana mampu meningkatkan kadar progesteron. Tahukah teman-teman bahwa saat ini Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia loh? Merujuk pada data International Cocoa Organization, ICCO, Indonesia berhasil memproduksi biji kakao sebanyak 350.000 ton per tahun. Karena kami ada yang berasal dari Jogja dan Lampung, maka kami akan membahas potensi kakao di daerah asal kami tersebut. Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil biji kakao rakyat terbesar ketiga di Pulau Sumatera. Kakao berhasil menyumbang devisa sebesar 149 juta US dollar lebih selama tahun 2008. Tanaman kakao mulai ditanam di Provinsi Lampung sejak tahun 1980-an sebagai salah satu tanaman perkebunan alternatif pengganti tanaman kopi. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, Kabupaten Pesawaran dapat menghasilkan produksi kakao hingga 30.059 ton dan Lampung Selatan di tahun 2017 dapat menghasilkan kakao hingga 15.910 ton. Olahan limbah kulit kakao sebagai pakan ikan di Punduh Bidada. Punduh Bidada, Pesawaran, merupakan wilayah pesisir. Limbah kulit kakao sangat melimpah di Punduh Bidada. Pembuatan pakan ikan dengan menggunakan limbah kulit kakao sangat tepat untuk dikembangkan di Punduh Bidada. Nutrisi yang terkandung dalam limbah kulit kakao dapat menggantikan pakan ikan buatan pabrik. Dengan dikembangkannya pakan ikan dari limbah kulit kakao, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi pakan ikan yang lebih murah dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekeliling. Selain itu juga dapat membuka unit usaha baru bagi masyarakat Punduh Bidada karena di wilayah Punduh Bidada atau kecamatan lain di wilayah Pasawaran banyak terdapat pembudidaya ikan, mulai dari jenis ikan lele, gurame, nila, bahkan kerapu. Potensi tanaman kakao di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patu, Gunung Kidul. Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Selain dikenal dengan daerah hasil produksi pertanian yang unggul dan pariwisata yang tengah berkembang pesat, Gunung Kidul juga memiliki berbagai potensi yang luar biasa di bidang perkebunan. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan dan mampu bersaing hingga pasar internasional adalah kakao olahan Desa Ngelanggeran. Potensi pasar kakao sendiri memang cukup luas. Sebagai bahan utama pembuatan coklat yang telah dikenal secara global,
Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk pengembangan ke depan. Hal tersebut tidak terlepas dari letak geografis serta budaya bertani sudah menjadi kebiasaan warga desa tersebut. Sehingga masyarakat pada awalnya hanya terbiasa melakukan tumpang sari tanaman kakao di perkebunan dan sekitar rumah mereka. Permintaan pasar yang semakin meningkat dan kualitas kakao dari Gunung Kidul yang lebih unggul dari daerah lain menjadi faktor utama sehingga sampai saat ini lahan perkebunan kakao terus mengalami perluasan. Gunung Kidul sejak lama dikenal dengan alamnya yang sangat indah. Terdapat berbagai pantai serta bukit yang sangat memikat. Tak heran, Gunung Kidul menjadi incaran wisatawan yang lelah akan hiruk-pikuk perkotaan. Hal ini tak boleh luput dari pemanfaatan potensi kakao Gunung Kidul yang tidak diragukan kualitasnya. Dengan mengusung konsep wisata kebun kakao serta pengolahan kakao menjadi berbagai souvenir seperti coklat batang, bubuk, atau bahkan produk perawatan tubuh berbahan dasar coklat, hal ini dapat menjadi sarana ampuh dalam promosi serta pengenalan kepada publik. Sejak belasan tahun lalu, warga desa Ngelanggeran, Patuk sudah menanam kakao, tetapi sebatas dijual mentah atau kakao kering ke pengepul. Selain itu, hasil olahan kakao yang dihasilkan petani desa Ngelanggeran berupa minuman instan coklat, pisang sawit coklat, dodol coklat, ondel-ondel coklat, dan singkong coklat. Pemanfaatan kakao. Kita sendiri banyak mengenal tanaman kakao sebagai tanaman yang dapat menghasilkan coklat. Tapi siapa sangka bahwa selain bijinya yang dapat diproses menjadi coklat, ternyata kulit dari buah kakao yang selama ini menjadi limbah dari industri coklat juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Kulit kakao merupakan limbah agroindustri yang dihasilkan tanaman kakao. Pupuk merupakan hal yang penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya tanaman. Dengan pemberian pupuk yang cukup pada tanaman, maka tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tercukupi ketersediaan unsur hara dan bahan organik yang dibutuhkan di dalamnya. Kita tahu bahwa saat ini para petani kita sering mengeluhkan dengan harga pupuk yang melambung. Belum lagi kelangkaan pupuk yang sering terjadi. Semuanya akibat para petani masih banyak mengandalkan pupuk yang tersedia yang terbuat dari bahan kimia untuk tanamannya. Oleh karena itu, kita harus memikirkan cara untuk membuat pupuk yang murah, yang selalu tersedia bahan bakunya, dan efisien serta dapat menghasilkan tanaman yang bermutu tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk terdiri dari bermacam jenis. Tapi bagaimana dengan pupuk yang terbuat dari limbah kulit kakao? Masih asing di telinga kita, bukan? Tanaman yang diberikan pupuk dari limbah kulit kakao sangat baik pertumbuhannya. Biasanya para petani menggunakannya untuk memupuk tanaman kakaonya atau digunakan untuk memupuk tanaman lainnya. Dengan pemberian pupuk yang terbuat dari limbah kulit kakao itu dapat meningkatkan produktivitas tanaman kakao dan tanaman-tanaman lainnya. Dengan demikian, petani tak perlu lagi tergantung dengan pupuk yang terbuat dari bahan kimia yang dijual di pasaran. Selain itu, dapat digunakan sebagai pupuk. Ternyata dari kandungan yang terdapat dari limbah kulit kakao sendiri dapat juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif. Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari cairan lendir biji kakao adalah nata kakao. Produk tersebut hampir sama dengan nata de coco yang banyak berasal dari air kelapa. Dengan proses fermentasi yang serupa yaitu pemanfaatan bakteri Acetobacter silenium, cairan lendir biji kakao dapat menghasilkan nata. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa potensi produk kakao sangat besar di Jogja dan di Lampung, serta daerah lain penghasil kakao di Indonesia. Tanaman kakao tergolong tanaman yang multiguna. Selain biji yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan coklat, limbah kulit kakao juga dapat digunakan sebagai palet pakan ternak, serta pulpnya dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan, yaitu nata de cacao. Semoga produksi kakao ataupun limbahnya dapat terus dikembangkan untuk membuka potensi usaha baru dalam mendorong UMKM di Indonesia. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.